Rio. Halo Sinetizen. Halo. Sekarang kita bakal bahas film Indonesia nih. Film Indo. Jarang-jarang kan film Indonesia yang tayang di Netflix baru, judulnya Kemarin ya. A Perfect Fit. Perfect Fit. Atau Yang pas. Pasangan Sempurna. Oh iya, pasangan sempurna. Itu sutradaranya siapa tadi? Hadrah Daeng Ratu. Daeng Ratu. Penulisnya udah Garin. cukup terkenal. Mas Garin. Terus udah sih, ini kayak nuansa-nuansa Bali ya. Kental banget. Jadi ceritanya tuh ya biasalah, drama-drama romantis gitu. Mungkin kalian bakal kayak disuguhin FTV dalam bentuk layar lebar ya. Jadi ceritanya ada dua tokoh, namanya Saski sama Rio. Jadi Saski itu ke tokonya Rio untuk beli sepatu. Terus ya terjadilah. Tapi si Saski ini udah punya tunangan sebenarnya. Terus ya gitulah, kalian bakal bisa nebak sendiri gimana. Pokoknya ala-ala FTV ya, terjadilah. Drama-drama romantis ala FTV gitu. Terus dan si Rio-nya pun sudah dijodohkan sama namanya Tiara sama keluarga. Ini apa namanya? Film ini sih kental banget sih nuansa Balinya. Culture-nya ya. Culture-nya Indonesia banget lah ceritanya. Culture-nya. Apalagi diangkat ke international Netflix itu kan mungkin bisa ngangkat film Indonesia yang lainnya gitu. Betul. Mudah-mudahan culture yang ada di negara kita bisa diangkat di dalam sebuah film dan ditayangkan di international streaming gitu. Bisa ngangkat film lain, terus ya lumayan lah. Tapi ceritanya ini sekali lagi masih banyak yang terlalu bisa menebak mungkin ya. Ya kalau bisa kalau bisa sih jangan ya rada-rada FTV lah. Kalau bisa dihindarin gitu loh FTV. Ya story FTV gitu maksudnya. Bukan berarti kita bilang A Perfect Fit ini jelek, enggak. Tapi kita nanti di sini akan bahas beberapa section dari bagian-bagian film ini dari segi cerita, terus dari segi culture-nya karena nanti kita akan bahas, terus sama dari segi visual. Nah, visual Bali itu kayak gimana? Wah, kita kasih gambarannya. FTV banget lah. Jadi kalian tuh udah bisa nebak jalur percintaan antara Rio dan sama Saski itu kemana. Terus ada antagonis, ada protagonis, dan itu udah ketebak banget, kayak sinetron banget, yang protagonis bakal bahagia, yang antagonis bakal sengsara. Ya intinya itu sih. Dan di sini pemeran Rio tukang sepatu dan si Saskinya ya plot utamanya sih mereka berdua sih. Utamanya mereka ya. Kalau lu bilang kan kayak FTV kan? FTV SCTV. Kenapa tuh? Soalnya kan kalau menurut gue emang gara-gara udah ketebaknya doang. Iya, kalau gua bilang karena kan mungkin salah satunya itu gua itu suka nonton juga FTV yang dia di SCTV. Ya, dulu sering banget. Iya, banyak lah gitu yang setiap jam 9 malam itu kan. Nah, untuk plot ceritanya gua bilang kenapa ini kayak FTV ya karena pertama tuh dari kayak mungkin ini langsung ke culture ya. Mungkin dia di negara Bali atau di Bali itu negara Bali itu. Ya, di tempat provinsi Bali. Iya, di provinsi Bali itu percaya dengan yang namanya ramalan. Atau mungkin emang banyak beberapa si netizen ini yang suka ada trust sama zodiak atau ramalan. Nah, ternyata dari awal kan diramal tuh. Dari awal diramal terus kemudian nanti akan ada ketemu pangeran inilah jadi fairy tale gitu ya kan. Jadi ke fairy tale gitu. Tapi memang benar kan ketika pas udah ketemu dia iniin daun terus muter-muter, kira diketemukan sama si Reval Hadi ini si Rio ini kan tukang sepatu ini. Ya udah dari situ tuh udah dari awal itu udah gue bisa tebak lah gitu kan. Ini tuh ya udah jalurnya jalur FTV. Pasti ada kayak gini. Tapi yang makanya gue bilang tadi balik lagi, ini masih ngomongin cerita. Tapi kalau misalkan ditambah sama culture yang diangkat dari Bali, itu keren. Gue suka banget kayak dari adatnya lontar. Budaya. Iya kayak primbon lah jatuhnya ya kan. Ya kayak iya weton kayak gitu. Nah, dia harus percaya dulu sama kayak gitu. Kalau misalnya nggak cocok, ya udah nggak bisa nikah kayak gitu, nggak bisa dipaksain walaupun apapun jalannya yang mau kayak gimana tetap aja nggak akan berhasil.
Dan ternyata ya udah kayak itu bagus itu diangkat kayak gitu. Jadi kita tuh bisa percaya akan suatu adat seperti itu kayak gitu. Iya sih, apa? Karena kan kebanyakan ceritanya udah ketebak kan. Terus gimana biar ceritanya itu menarik, diselipin budaya-budaya itu biar kita juga mungkin orang Bali sendiri nggak banyak tahu tentang budaya kayak gitu ya kan. Atau jadi bahkan orang Indonesia pun nggak banyak juga yang tahu. Jadi kita tahu lah, oh ini begini. Harus balik lagi ke akar budaya kita masing-masing. Lagi. Terus ada satu lagi hal yang menarik buat gua, kita dikasih tahu di sini bahwa salah satu tokoh komedian yang kita kenal, iyalah, ada yang legenda, dia pernah datang ke Bali dan ingin membuat sepatu di bahkan gua sendiri nggak tahu loh kalau dia pernah datang ke Indonesia loh. Itu kan dia terkenal tahun 30-an gila Indonesia. Belum ada yang punya TV mungkin. Siapa? Kita belum nyebut nama si Charlie Chaplin. Gitu. Kita baru tahu ternyata diangkat di sini. Si Charlie Chaplin itu pernah datang ke Bali kemudian dia ingin mencari sepatu terus kemudian dibuatin salah satu pembuat sepatu di Bali. Gila, itu historis banget sih, itu keren banget. Itu diangkat sama di film ini, itu nilai plus banget buat gua, keren. Banyak footage-nya juga. Betul. Asli lagi, bener-bener ya real ya. Chaplin ke Bali nggak cuma ada-adaan cerita doang. Ada korannya juga ya. ada beritanya, maksudnya berita aslinya gitu. Charlie Chaplin foto sama salah satu pembuat sepatunya dia. Itu keren banget di situ. Ya udah, tapi balik lagi ke ceritanya. Ya kayak gitu. Tadi kita juga di sebelumnya nyerempet, kita bilang kan para pemainnya banyak nih mas, cast-castnya yang ada legend-legend juga tuh gitu kan. Untuk masalah actingnya ya, kalau untuk yang legend kita nggak perlu diraguin lah ya. Kayak ada si Ibu Ayu Laksmi. Aduh, gue suka banget actingnya di sini. Si Ibu banget lah. Iya, benar-benar Ibu. Dan juga dia untuk jadi orang Bali memang kata, karena memang aslinya beliau Bali. Itu emang orang Bali juga. Terus kemudian ada Laura Tux, terus ada Christine Hakim, Ibu Christine Hakim, si peramal. Ibu Christine Hakim yang tadi gue bilang ada ramalan, ternyata si Ibu Christine Hakim ini jadi peramal. Dan kalau untuk cast utama gimana? Ada siapa ya? Saski sama si Nadia Arina. Ada Rio, dia ada siapa namanya? Rio Reval Hadi ya. Terus ada Giorgino itu jadi Denny apa Dani sih namanya? Denny. Si Anggika jadi Tiara. Menurut gua 4 ini kurang sih. Oh, kurang. Waduh, kurang apa? Menurut gua kurang karena satu, ceritanya udah kayak gitu. Terus kebanyakan gua dari semalam ngedengerin kayak bahas-bahas film juga, kan Bali kan, kental Bali kan. Mereka kan berusaha untuk menyatu dengan Bali dengan logat. Nah, si Nadia itu kan mungkin aslinya bukan Bali. Terus si Laura juga. Laura ada campuran Bali kan. Nah, tapi kan mereka berusaha untuk logatnya Bali. Buat untuk logat Bali. Tapi terlalu dipaksakan. Walaupun aktingnya bagus, jadi dialognya jadi kaku. Iya, jadi kayak gimana ya? Kayak ngobrolnya tuh agak kurang kena ya gitu. Yang horor Jawa itu Perempuan Tanah Jahanam. Ini kalau nggak salah Jawa Barat. Nah, itu juga ketahuan. Nah, kayak gitulah. Jadi mungkin bagi orang Bali sendiri tahu, ini logatnya dipaksain. Jadi mungkin dia untuk mendalamin ceritanya ya udah acting aja, dan mungkin bagusnya dari sisi pengambilannya. Jadi actingnya raut muka, mimik wajah, terus gitu. Mereka sedih, mereka itu jadi ketolong. Tapi untuk dialognya jadi terasa kaku. Terus apalagi yang pemarah itu si Denny, itu ketahuan banget aku banget. Ya udah ketahuan banget lah dia antagonisnya. Nggak bisa ini logat Bali ya. Terlalu explore marah. Jadi kita nggak benci-benci amat sama dia. Jadi kayak ya udah biasa aja gitu ya kan, kayak udah biasa ngeliat sedih gitu juga nggak sedih banget ya kalau. Bener sih, gue lihat juga dari segi pembawaan dialognya ya, mereka berbicara ala Bali itu juga memang menurut gue kurang sih. Tapi ya emang juga dipaksakan juga, tapi ya buat gue ya udah overall keren lah, ditutup sama acting mereka gitu kan, ditutup dengan mimik yang tadi lo bilang, mimik wajah mereka juga. Jadi ya buat gue standarisasi aja, biasa-biasa aja gitu. Gitu. Tapi kalau untuk yang legend ya udah kita nggak perlu omongin lagi, walaupun mereka itu cuma cameo, sebatas cameo gitu kan, kayak ya udah sekelebat gitu. Iya sih, lanjut. Kan banyak tuh
aktor-aktor dan aktris yang udah senior. Tapi ini nggak tahu ya budget mereka tuh seberapa, atau mereka emang mau nunjukin budaya Indonesia banget nih, gua harus main. Jadi biar mereka tampil mendukung budaya Indonesia gitu. Tapi kan karena emang udah senior ya, jadi ya udah mereka acting sedikit apapun ya emang bagus aja. Tetap aja nyatu sama cerita. Malah ketutup loh pemeran utamanya sama yang orang sama juga ngelihat Christine Hakim-nya, malah ngelihat ininya ya emang karena masuk banget ya peran. Tadi kan kita udah bahas dari cerita, terus kemudian culture juga, cast-nya juga, karena cast-nya udah banyak. Kalian mungkin bisa lihat sendiri nanti di Netflix langsung. Nah, kita sekarang berbicara ke visual yang tadi gue bilang. Visualnya kenapa keren? Gue salah satu yang ibaratnya suka sama visual di film ini, karena memang pertama dari yang ditampilin sama Non Hadrah. Ini keren banget sih visualnya, cakep. Baik dari pemandangan Balinya, terus kemudian dari atas yang tebingnya. Kayaknya tuh gue pengen banget gitu mau liburan Bali. Gitu ya? Iya gitu, dari pas di atasnya, terus kemudian dari mobil yang naik ke atas itu tuh. Mobil naik ke yang tebing itu. Nah itu juga keren banget men, gila kayaknya. Aduh pengen cepet banget liburan ke Bali gitu, pengen udah-udahan selesai. Iya, pengen udah selesai PPKM, habis itu kita pengen main ke Bali gitu ya kan. Walaupun ibaratnya streetnya agak rame juga, tapi kelihatannya itu elegan gitu, maksudnya quietnya, terus kemudian penduduknya juga jalanannya nggak padat, nggak rame gitu kan. Keren juga sih itu, menurut gua bagus sih visualnya. Ya kan karena emang yang ditonjolin budaya Bali kan, ya, terus banyak juga dia nampilin kayak apa ya tadinya ada ini kan, ada festival-festival ya kan? Betul. Oh iya benar, yang tarik kecaknya, tarik kecak, terus kemudian ada yang gelut itu gulat berantemnya ya, itu apa kan, ya namanya ya, kita nggak dikasih tahu ada sih tapi terlalu cepat jadi kita nggak terlalu terus ada juga yang dia lagi di lotak ya, lotak nah yang di air terjun itu ya kan? Betul, jadi nunjukin apa aja sih yang ada di Bali. Nah, jadi makanya semuanya kita kayak dikasih lihat ini lo yang ada di Bali nih. Gitu. Jadi kayak ngundang kita buat gue mau kesini main nih. Cepet main ya ke Bali. Udah, mau liburan udah nggak ada gini-gini lagi. Jadi kita malah dilupain. Wah, di sono kan di filmnya belas nggak ada yang pakai masker, nggak ada yang apa. Jadi tapi kita tetap lah mungkin pas pembuatannya ini. Karena gue lihat juga di ending itu di akhirnya ada coffee teamnya juga, terus kemudian ada ininya juga, satgasnya kan juga. Visualnya kayak kita lupa ada masalah COVID ini, jadi ntar Bali suasananya begini, ya bakal kita kesana kayak gini. Mungkin ditutup jalan tuh buat festival, buat apa. Betul. Tapi sayang banget pas yang di akhir itu kita nggak dikasih tahu jelas banget gitu kan, kayak orang-orang warga Bali tuh pada datang tuh ngapain pas yang ditutup. Oh iya. Iya itu sayang banget. Mungkin pas di ending juga sayang banget gitu. Kenapa gue bilang endingnya sayang banget? Karena di ending mereka tuh nggak jadi gitu. Maksudnya nggak merit. Harusnya kan ibaratnya ini kan tanggung. Mereka nanggung gitu. Maksudnya kenapa di situ terakhir ya kan? Kenapa enggak langsung udah finalnya si Saski, Rio nikah di acara yang itu karena udah kan kelar. Ceritanya dibuatin sepatu nikahnya ada namanya sepatu dua. Nikah ada dua. Kenapa? Sepatu? Cuma dipakai di situ doang. Padahal banyak filosofi sepatu yang. Iya, betul. Itu ya udah. Jadi percuma juga sepatu udah dibuatin ya. Buat apa dibuatin ya? Untuk audionya di sini kebanyakan orang, dan gue emang denger sendiri itu banyak yang bocor. Jadi mungkin dialognya sebagian berdua, bertiga. Itu oke, karena one by one kan, tektok. Tapi kalau untuk kayak situasi keramaian kayak di rumah sakit yang pas ibunya sakit. Itu kecil dan terlalu cepat, terus banyak juga kayak bising. Mungkin dia settingnya nggak di rumah sakit kali, jadi ya kan ketahuan banget kan. Terus gitu. Ada juga yang pas festival datang di tempat sepatu Pak Ketut, itu juga bocor. Jadi audionya tuh nggak maksimal untuk di dialognya, malah lingkungan sekitar yang kena. Jadi atau mungkin mereka nggak di mixing lagi atau nggak ngerti. Suasana Balinya kan ada di visualnya kan, nggak ada di audio backsound Bali kan dikit banget ya. Kayak gamelan musiknya kayak gitu kan nggak terlalu banyak gitu. Kelamaan banget lah, cukup 1 jaman lah. Iya, apalagi tanpa iklan itu cukup menurut gue 1 jam. Jadi makanya gue nggak sampai ngefokus ke audio. Paling gue karena udah seneng banget ngelihat suasana Bali kayak di sana gitu kan, yang diperlihatkan oleh Non Hadrah kayak gitu. Oh itu jadinya mungkin udah tertutup sama gue. Jadi kesimpulannya A Perfect Fit ini sebetulnya diangkatnya itu sesuai filosofi sepatu yang kita tahu nanti mungkin
kalian kalau nonton nanti akan mengerti makna dari sebuah sepatu. Nah, gitu ya kan. Itu bagus diangkat kayak gitu. Tapi dikemasnya, dibikin ceritanya, kalau menurut gue kurang. Jadi kalau dari gue kesimpulannya, ya kalau kalian suka ya tonton, kalau misalkan nggak suka ya tetap tonton lah gitu. Setidaknya hargai karya Indonesia gitu kan. Dan buat gue scoring dari film ini gue kasih 6/10 sih. Kalau lu? Kalau gue iya tadi dibilang ceritanya emang bosenin. Terus ya mungkin nggak itu cerita banget, tapi budaya lebih besar dari cerita lah bener, itunya. budaya yang lebih memenangkan. Budaya memenangkan film ini. Jadi karena emang gue dasarnya nggak terlalu suka film romance drama gitu, tapi ya gue paksain karena ini film Indonesia, kita harus dukung film Indonesia. Jadi di sini filmnya banyak pesannya, gue sukanya itu. Jadi ada banyak kutipan-kutipan. Iya, banyak ya kata-kata mutiaranya. Nanti kalian bisa nonton apa sih, banyak lah pesan-pesan di dalam ceritanya, walaupun ceritanya bosenin sedikit lagi. Udah bisa ditebak lah juga sama. Gue suka sih, jadi ya mungkin 6,5 lah, masih lebih tinggi sedikit.